Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi di channel kesayangan kalian. Hari ini kita akan membahas mengenai tirani matahari terbit. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengapa disebut dengan tirani matahari terbit? Tirani digunakan untuk menggambarkan otoriter dan kekejaman tentara Jepang saat itu. Sedangkan matahari terbit digunakan untuk menggambarkan negara Jepang yang mana jika dilihat dari negara Indonesia, negara Jepang berada di sebelah timur yang berarti searah dengan matahari terbit. Masuknya Jepang ke Indonesia. Dalam usahanya untuk membangun imperium di Asia, Jepang meletuskan suatu perang di Pasifik. Pada tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, dan keesokan harinya tentara Belanda segera menyerah. Pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang berhasil menguasai sumber minyak bumi yaitu di wilayah Balikpapan dan kemudian daerah yang dikuasai yaitu Pontianak, Samarinda, Kota Bangun, dan Banjarmasin. Namun, sejak perjanjian Kalijati diabadikan secara resmi, Jepang mulai menjajah Indonesia. 8 Maret 1942, barulah Jepang menguasai Indonesia. Sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Jepang dapat menarik simpati rakyat Indonesia dengan janji kemerdekaan Indonesia Sorai Dokuritsu, dan rakyat Indonesia menerima kedatangan Jepang. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang membentuk pemerintah militer yaitu Militer Angkatan Darat ke-25 di Bukit Tinggi, Militer Angkatan Darat ke-16 di Jakarta, dan Militer Angkatan Laut di Makassar. Susunan pemerintahan militernya yaitu Gunsirekan atau Panglima Tentara dan Gunsekan atau Kepala Pemerintahan Militer. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Organisasi bersifat sosial kemasyarakatan seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Miyai dan Masyumi, serta Jawa Hokokai. Lalu organisasi semi-militer seperti Seinenden, Kebodan, Shuishintai, Fujinkai, dan organisasi Hasbullah. Organisasi militer seperti Heiho dan Peta. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Jepang mengerahkan semua kekuatan yang ada di Indonesia dan melakukan penindasan dalam berbagai bentuk kerja paksa. Oleh karena itu, muncul berbagai perlawanan dari Indonesia di berbagai bidang. Pertama, ekonomi perang. Pengambilan pabrik-pabrik peninggalan Belanda, penguasaan segala kegiatan ekonomi terhadap Jepang. Kemudian, di bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu dengan adanya kebijakan pendidikan diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran Jepang. Lalu ada kebijakan kebudayaan yang membuat bahasa Indonesia menjadi pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang sebagai bahasa wajib. Pengerahan Romusa. Mulai tahun 1942 sampai 1945 dipekerjakan proyek pembuatan jalan, jembatan, barak-barak militer secara paksa. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang. Hal itu memantik perlawanan-perlawanan dari rakyat Indonesia. Contohnya adalah perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Drama akhir sang tirani. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak di berbagai bidang kehidupan
pemerintahan seperti di bidang ekonomi, birokrasi, politik, militer, dan kebudayaan dan pendidikan. Janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Terbentuknya PPKI dibentuk dengan memilih tokoh-tokoh besar Indonesia dan 7 orang Jepang sebagai pengawas. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi kali ini. Bagaimana? Seru bukan materi kita kali ini? Dan jangan lupa ya untuk selalu melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.